Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ntar minta ke orang ini. Yang terhormat Rektor IAIN dan Mujati Cirebon yang pada hari ini diwakili oleh Purek 1 yaitu Bapak Dr. Sumarta SAD, yang terhormati Ketua LPM IAIN Mujati Cirebon, keluarga besar IAIN Mujati Cirebon yang saya muliakan, wali khusus anak-anak yang mau KKN di Kabupaten Indramayu yang saya banggakan. Hari ini saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Saat ini kita dapat mengikuti acara pelepasan peserta KKN Pokdaya IAIN Syekh Mujati Cirebon tahun akademi 2011-2012. Salawat serta salam senantiasa kita santunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang saya hormati, eksistensi perguruan tinggi pada hakikatnya adalah untuk menjawab tantangan serta dinamika pembangunan, terutama sektor pendidikan. Oleh karena itu, IAIN Senggara-Bali harus mampu mengembangkan dirinya sebagai lembaga pendidikan tinggi dengan berbagai aktivitas ilmiah sekaligus membangkit nyata di tengah-tengah. Hal ini sesuai dengan makna pidana perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan demikian, saudara-saudara kepada mahasiswa dituntut untuk dapat menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus mengadakan berbagai penelitian sebagai salah satu kultur masyarakat kampus untuk diberikan kepada masyarakat sebagai wujud sumber penguasa dalam belajar dan pengetahuan masyarakat. Sebagai bahan perlindungan kita semua, terutama para peserta KKN, hendaknya program dan misi yang diemban harus sejalan dengan tuntutan dan kebijakan pembangunan daerah. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat pelaksanaan KKN nanti, antara lain peserta KKN agar mampu beradaptasi dan membaca karakter masyarakat sehingga dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program-programnya. Kemudian yang kedua, bangun kebersamaan antara semua komponen masyarakat dalam arti pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk KKN ini hendaknya benar-benar mencerminkan misi dan aktivitas akademika IAIN Syekh Mujati yang diselaraskan dengan program pembangunan daerah. Yang ketiga, senantiasa terpadu dalam satu koordinasi yang utuh sehingga pelaksanaan program di lapangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Keempat, KKN merupakan wahana untuk menimba ilmu dan pengalaman langsung di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai dinamika serta sebagai media untuk menguji kemampuan teori ilmu pengetahuan yang diperoleh
selama di kampus untuk diterapkan di lapangan. Oleh karena itu, hendaknya saudara-saudara dapat melaksanakan KKN ini dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, gunakan pendekatan yang fleksibel dan persuasif dalam pelaksanaan teknis di lapangan dan tentu saja sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada di masyarakat. Yang keenam, lakukan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten dalam rangka memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN ini. Dan akhirnya saya berharap semoga kegiatan KKN ini benar-benar memberikan sumbangsi nyata dan bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dan pengetahuan saudara-saudara dalam rangka pembelajaran di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan di sini pada kesempatan yang berbahagia ini. Kabupaten Indramayu, luas Kabupaten Indramayu 210.000 hektar. 210.000 hektar. 210.000 hektar. Kabupaten Indramayu. Penduduk Kabupaten Indramayu 1.800.000 jiwa. Penduduk Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan dan 31 kecamatan. desa. 317 desa. Kemudian potensi Indramayu. Potensi Indramayu ini dari pertanian. Pertanian Kabupaten Indramayu ini adalah lumbung beras. 1 tahun menghasilkan 1.600.000 gabah kering di Kabupaten Indramayu. Mantap. Untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Indramayu hanya 250.000 ton. Sementara dulu hanya mampu menyerap 150.000 ton. Jadi setiap tahun Kabupaten Indramayu butuh 1.200.000 ton. Sehingga masyarakat Indramayu hanya bekerja sebagai tani. Karena di Indramayu ini belum berkembang industri yang bisa menyerap tenaga kerja di Kabupaten Indramayu. Nah, dari kemarin ini seperti Bapak Ibu lihat, adik-adik lihat di depan, ini adalah job fair untuk tenaga kerja. Mudah-mudahan ini juga membantu masyarakat Kabupaten Indramayu yang masih belum memperoleh pekerjaan. Itu pertanyaan. Kemudian sektor perikanan. Perikanan baik ikan tangkap maupun ikan laut Indramayu untuk Jawa Barat ini 42% dari Kabupaten Indramayu. Indramayu terus. Belum lagi dari Ini Indramayu. Indramayu punya Pertamina. Keren. Dan selain itu juga Indramayu punya Pertamina yang lengkap. Kemudian juga ada 3 ya, Pertamina produksi, kemudian menjual, ya, distribusi, kemudian pengolahan, ya, pengolahan, penjualan, kemudian pengolahan, distribusi dan penghasil. Jadi sebetulnya di Indramayu ini lengkap. Tetapi karena SDM di Kabupaten Indramayu ini yang belum memadai, sehingga tenaga kerja dari Kabupaten Indramayu belum transfer. Masyarakat Indramayu masih banyak yang nganggur. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, ingin pesan kepada adik-adik yang mau KKN di Kabupaten Indramayu. Halo adik-adik. Merasa bahagia dipercaya oleh IAIN Gunung Jati untuk anak-anaknya KKN di Kabupaten Indramayu. Tolong
dalam bidang keagamaan, di mana adik-adik ditempatkan. Jadi Indramayu seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pulek, bahwa kenapa Indramayu, misi Indramayu religius dikedepankan. Karena kalau lihat Indramayu, masyarakat Indramayu, sebelum tahun 2000 terkenal dengan tawuran. Anak-anak Indramayu paham. Anak-anak di luar Indramayu mungkin dengar. Satu tahun ada 351 titik tawuran di Kabupaten Indramayu. Asik. Tahun 2000. Indramayu rekor. Terus tahun 2000 itu dulu. Ya. Iya, Bu. Total ada 360 hari. Dulu di 351 titik setiap tahun. Kalau dihitung hanya 9 hari tanpa tawuran di Kabupaten Indramayu. Dulu, Bu. Tawuran bukan hanya berjalan antara kelompok A dengan kelompok B, tetapi anarkis, Pak. Anarkis kenapa? Merusak infrastruktur yang ada di desa-desa yang bahkan ya di kecamatan dan kabupaten. Desa dibakar, kemudian kantor kecamatan dibakar, sampai kantor polsek pun ada yang dirusak. Bukan itu saja, pernah suatu kejadian tawuran antar desa, ada yang dibunuh, Bapak Ibu. Dipotong lehernya, dan lehernya diikat pakai tali, ditarik-tarik keliling kampung. Itu memang sangat sadis itu dulu. Nah, kita sebelum tahun 2000, nah sekarang Bapak Ibu bisa lihat, ada bisa lihat, bisa dengar. Masihkah terdengar di Kabupaten Indramayu ada tawuran? Berkat visi Indramayu yang religius, pendekatan kepada agama. Bukan hanya tawuran, Indramayu juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak terkenal dengan RCTI. RCTI itu bukan Raja Wali Televisi Republik Indonesia, tetapi Raja Cilik Turunan Indramayu. Kenapa kami sudah terdapat sangat banyak di Kabupaten Indramayu? Faktor pertama adalah keinginan. Di mana orang tua ingin segera menikahkan anaknya untuk mengurangi beban orang tua. Mereka tidak berpikir apakah calon suaminya sudah mempunyai pekerjaan atau belum. Yang penting orang tua merasa dirinya kandungannya. Aduh, capek deh. Kemudian yang kedua, faktor kedua, menikah hanya angka waktu. Di Indramayu ada Aila, anak yang dilahirkan. Ya Allah. Di Indramayu ada dulu. Anak yang dilahirkan. Jadi nikah angka waktu ini hanya ingin mencari status janda. Di Indramayu tidak ada anak gadis yang berumur, tetapi ketika sudah janda baru, tidak ada sebagian masyarakat Indramayu yang merasa bangga punya anak gadis cantik dibandingkan dengan punya harta. Itu dulu. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang religius, sedikit demi sedikit masyarakat Indramayu mengerti. Kemudian juga